PPKN SMP kelas 7 bab 2 bagian 2 berjudul Norma dan Keadilan. Sebelum lebih lanjut menyaksikan video saya, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan share atau bagikan. Arti penting norma dalam menegakkan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan. Namun demikian, masyarakat terdiri dari individu-individu yang memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban, dibuatlah peraturan atau norma. Maka fungsi norma atau aturan dalam masyarakat adalah yang pertama sebagai pedoman bertingkah laku, yang kedua menjaga kerukunan anggota masyarakat, yang ketiga menjadi sistem pengendalian sosial. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Seluruh warga negara harus taat dan tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum, yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Namun dalam kehidupan sosial, ada norma-norma lain yang mengatur kehidupan tersebut, seperti norma agama, norma sosial, dan adat istiadat. Norma-norma tersebut perlu dilaksanakan sesuai dengan konteks dalam masyarakat. Amati gambar berikut bagaimana interaksi dalam masyarakat terjadi. Ya, ini pasar apung di Kalimantan ya, ada interaksi jual beli ya antara para pedagang yang naik perahu langsung di sungai ya, terjadi interaksi. Itu pun juga memiliki norma aturan tertentu. Keberadaan norma melekat dalam kehidupan masyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bernegara diatur dengan norma hukum. Hal itu ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara.
Ave Dicey, negara hukum mengandung 3 unsur berikut ini. Yang pertama, supremacy of law. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. B. Equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Yang ketiga, human right. Artinya diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Jaminan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 3 dan Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka sebagai negara hukum, bangsa Indonesia harus menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada umumnya, norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaatinya dan terhadap orang yang tidak menaatinya diberikan sanksi yang tegas. Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan. Maka diperlukan alat-alat perlengkapan negara yang berwenang, yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum, pengadilan bertindak untuk memutuskan suatu perkara oleh hakim. Untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan diperlukan aparat kepolisian. Sedangkan untuk mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di sidang pengadilan dilakukan oleh aparat kejaksaan. Ini info kenegaraan. Membayar pajak adalah salah satu bentuk ketaatan warga negara terhadap norma hukum. Dengan membayar pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara garis besar, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini fungsi legitimasi, artinya memberikan pengesahan terhadap apa yang berlaku di masyarakat. Fungsi kedua yaitu fungsi sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dan yang keempat, sebagai senjata dalam konflik sosial.
Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, perlu adanya aturan hukum. Oleh karena itu, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh. Demikian ada sebuah pepatah. Bahkan dalam setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan kalimat sebagai berikut: demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan pengadilan harus didasarkan atas rasa keadilan. Ini sebuah gedung pengadilan negeri di Medan ya, tentang tempat memutuskan suatu perkara. Keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan menandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan di masyarakat harus dapat diwujudkan dengan baik. Nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Keadilan distributif yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang berikut keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat di depan hukum. Tidak ada seorang pun yang diistimewakan. Semua warga negara sama di hadapan hukum. Norma hukum berlaku adil bagi semua warga negara. Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sila kedua Pancasila, dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Barang siapa melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi biasanya disebut sebagai hukuman. Itu suatu pengenaan dengan kekuasaan memaksa sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak menyenangkan atas individu, kelompok individu, atau kelembagaan badan hukum tertentu sebagai imbalan atau ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Ini arti dari sebuah hukuman. Pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat ringannya seperti teguran atau peringatan, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan atau penjara, denda, sanksi fisik, amputasi, dan hukuman mati. Ini info kewarganegaraan. Sistem peradilan negara Indonesia terdiri dari A. Peradilan umum, yang B. Peradilan militer, yang ketiga itu peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara yang keempat. Penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dipandang sebagai bagian dari proses koreksi dan pemasyarakatan, sehingga orang yang dihukum menjadi orang baik lagi sebelum kembali lagi ke masyarakat. Hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenaran, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. A. Pembatasan atas kesalahan, pembalasan atas kesalahan. B. Penjeraan baik yang bersifat untuk umum maupun untuk pelaku. Yang C. Rehabilitasi. Lalu yang D. Menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. E. Mengisolasi pelaku untuk mencegah melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Dalam hukum pidana, hukuman itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 10 menyatakan bahwa hukuman pokok meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Hukuman bagi pelanggar norma hukum juga tidak hanya berlaku dalam lapangan hukum pidana saja, tapi dapat juga mencakup hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Di dalam hukum perdata, hukumannya berupa ganti rugi, sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata, yang menyatakan bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahan menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Di dalam hukum tata usaha negara, sanksi hukuman berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing terhadap seseorang pegawai, pencabutan izin usaha, pencabutan izin mengemudi, pencabutan izin terbit, dan sebagainya.
Norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Keadilan diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukum yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Pemberian hukuman bagi masyarakat yang melanggar hukum dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri, karena melakukan tindakan main hakim sendiri termasuk juga perbuatan melanggar norma hukum. Pemberian hukuman hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan. Ya, demikian dahulu pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Mari kita wujudkan hidup damai, ramah, dan saling menghargai. Terima kasih telah menyaksikan video saya, dan jangan lupa sekali lagi untuk menekan tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan share.